Amma ba'd. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada malam ke-22 ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghidupkan malam-malam Ramadan yang kita bersama doakan di tahun yang lalu. Sekian banyak yang berdoa di tahun yang lalu untuk bisa bertemu tahun ini, kitalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak orang sudah dipanggil oleh Allah, kitalah orang-orang yang masih diberikan kesempatan untuk bisa beriktikaf, bisa menghidupkan malam-malam Ramadan. Tentunya kesempatan berbahagia ini mari kita sama-sama tepati. Mari kita sama-sama penuhi janji kita yang akan mendapatkan insya Allah ketakwaan ketika kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang membanggakan kita kalau kita dianggap mulia, Pak. Seorang pejabat kalau di dalam satu forum disebut yang mulia, kita sangat tersanjung. Dari sekian banyak sanjungan kemuliaan, yang tertinggi adalah sanjungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yang harus kita lakukan adalah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Karena sesungguhnya kita paham bersama bahwa segala sesuatu yang punya kaitan dengan Al-Quran akan selalu menjadi mulia. Bulan Ramadan menjadi mulia karena di sanalah awalnya turun Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin, penghulu para nabi dan rasul, karena beliau menerima Al-Quranul Karim. Sayyidina Jibril alaihi salam menjadi junjungan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah karena beliaulah yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah ketika kita ingin menjadi mulia, maka kita harus berinteraksi lebih banyak terhadap Al-Qur'anul Karim. Apa yang harus kita lakukan dengan Al-Qur'anul Karim? Karena Rasulullah sudah terima itu, Jibril sudah membawa, yang hadir hari ini adalah Al-Qur'anul Karim di tengah-tengah kita. Ada 5 langkah yang bisa kita lakukan terhadap Al-Quran untuk bisa menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah. Yang pertama yang harus kita lakukan tidak lain adalah mengimani Al-Quranul Karim. Sejauh mana hari ini keimanan kita total atau tidak terhadap Al-Quranul Karim? Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaganya. Dari sekian banyak kitab Al-Quran lah yang kita yakini sampai hari ini tidak ada keraguan padanya, dan akan terasa ketika sesuatu itu salah dalam membacanya. Terasa sekali, Pak, buat orang-orang yang memang sudah menyatu dengan Al-Quran. Beberapa hari yang lalu salat subuh saya pimpin di salah satu masjid. Saya juga karena kecapean tiba-tiba ayat itu lari. Saya juga tidak tahu ini kemana, tapi sambungannya saya hafal. Setelah saya ceramah baru saya ingatkan, Ustadz kayaknya tadi ada yang salah. Dia, iya betul, saya rasa memang langsung salah, dan saya meneruskan bacaan karena saya tidak mendengarkan bacaan yang benar saat itu. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran adalah sesuatu yang merupakan sesuatu hal yang mulia dalam kehidupan kita,
dan tak seorang pun bisa membantahnya sampai hari ini dengan kehadiran Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah lebih awal, jauh-jauh sebelumnya, sudah menantang orang untuk membuat Al-Quranul Karim. Pertama kali Allah katakan, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Katakanlah, sekiranya jin dan manusia mau membuat sama dengan Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi law kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Tidak akan sanggup membuat sama dengan ini meskipun satu dengan yang lain membuat saling membantu. Pada saat itu tidak ada yang berani membuat Al-Quran. Maka Al-Quran menurunkan tantangannya. Apa kata Al-Quran? Qul fa'tu bi'ashri suwarin muftarayat. Buat 10 surah. Tidak ada juga yang bisa menantang. Sampai di ujung ketiga kalinya Allah katakan, Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalau tidak sanggup 10 surah, 1 surah saja. Sampai hari ini tidak ada seorang pun yang bisa membuat dan menandingi bahasa Al-Quranul Karim, meskipun pada saat itu terkenal pada bangsa Arab adalah orang yang pandai membuat kata-kata, menyusun kata-kata di masa itu. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak penelitian-penelitian yang kita dapatkan hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita masih ingat kira-kira berapa tahun IAIN itu berdiri, UMI itu berdiri, UIM itu berdiri. Makassar, cuma seputar Makassar, sekian banyak mahasiswa mencoba mengotak-atik tentang masalah Al-Quran. Tidak habis Pak sampai hari ini orang teliti Al-Quran. Banyak peneliti-peneliti di luar Islam sendiri menyatakan kekagumannya terhadap Al-Quran. Termasuk seorang peneliti Perancis, Maurice Bucaille, meneliti Ramses II Fir'aun, yang menemukan bahwa betul orang ini telah tenggelam, mati tenggelam di laut karena terbukti dengan adanya butiran-butiran garam di tubuhnya. Belum lagi yang terakhir, ada sebuah penelitian dari para peneliti Tokyo, Jepang, yang meneliti zat metalonides. Zat ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, fungsinya untuk mengurangi kolesterol dalam tubuh manusia, sekaligus memperbaiki pernapasan dan jantung manusia. Ini mereka ingin dapatkan supaya orang tidak cepat tua. Di usia 15 sampai 25 tahun manusia memproduksi itu. Tetapi 25 ke atas sampai 60 itu berkurang sampai tidak ada lagi. Makanya manusia lambat laun menua. Orang Jepang mencoba mencari itu, formulasi kira-kira di mana didapatkan zat metalonides ini untuk bisa kita lebih awet ke depan. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mereka temukan itu di buah tin dan zaitun. Buah ini kalau dikonsumsi berpisah, tin sendiri, zaitun sendiri, itu tidak punya efek yang berarti. Nanti disesuaikan tin dan zaitun pada saat bersamaan baru punya efek, dan itu pun punya kadar Pak. Apa kadarnya? 1 buah tin dan 7 buah zaitun. Menariknya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di saat yang bersamaan salah seorang peneliti Saudiyah, Arab Saudi, bernama Dr. Toha Ibrahim Khalifah, mencoba meneliti ayat Al-Quran yang berbicara masalah buah tin dan zaitun. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam penelitian beliau menemukan ternyata di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan buah tin itu 1 kali dan buah zaitun 6 kali secara tersurat, 1 kali secara tersirat, berarti 7 kali.
Jadi 1 kali buah tin dan 7 kali buah zaitun, baik secara tersurat maupun tersirat. Dengan penelitian Dr. Toha Khalifah ini ternyata didengar oleh para peneliti Jepang. Berhasillah menyambungkan penelitian mereka dan akhirnya mereka menganut ajaran Allah Subhanahu wa taala. Begini Pak, alhamdulillah begitu banyak orang yang mencoba melihat sisi-sisi Al-Qur'anul Karim, apakah memperkuat keimanan atau menghancurkan Al-Qur'anul Karim. Ujung-ujungnya mereka akan dapatkan bahwasanya Al-Qur'an memang betul-betul kalam Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim tidak lain adalah al-qiraah, membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan sebaik-baik ibadah umatku, kata Rasulullah, tidak lain adalah membaca Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sangat-sangat riskan kalau ada seorang ayah, seorang orang tua, anaknya jauh lebih bagus bacaan Qur'annya dibanding kita. Kita yang sudah tua, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi waktu dan kesempatan itu tidak digunakan dengan baik. Rasulullah sudah mengingatkan kita juga lebih awal, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena itu akan datang menjadi syafaat pada hari kiamat nanti. Ibaratnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau ada seseorang saya kenal di tempat ini, Pak Imam saya kenal, saya tiba-tiba ada kecelakaan di depan, karena dia kenal saya, dia akan membantu saya, membopong saya kalau saya jatuh, Pak. Kenapa Ustaz? Tapi kalau saya tidak kenal beliau, boleh jadi pada saat saya jatuh, saya kecelakaan, tidak ada respon apa-apa, Pak. Kenapa? Jangan sampai orang salah ini. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an hanya akan datang kepada orang yang selama hidupnya selalu membaca dan membaca Al-Qur'an. Dan perlu kita tahu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang membaca Al-Qur'an pada tingkatan tertentu satu saat akan mendapatkan bahwasanya apa yang dia baca itu adalah respon dari persoalan yang dia hadapi. Dia akan membaca jawaban Allah. Apa yang menjadi masalahnya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di kampung ada seorang ulama dulu, sampai hari ini diteruskan oleh anaknya. Beliau itu pekerjaannya adalah mendoakan orang supaya punya masalah itu terselesaikan. Apa yang dia katakan pada saat itu, apa yang beliau lakukan, ketika orang datang dengan permasalahannya, dia berdoa kepada Allah. Setelah itu dia bukakan Al-Qur'anul Karim, dia tunjukkan ayat Allah, ini jalan keluar tak, masalah tak seperti ini. Jadi dengan demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan kita tidak usah kita galau di media sosial, tidak usah kita terlalu mengumbar masalah kita kepada orang lain yang belum tentu ada jalan keluar dalam persoalan yang kita hadapi. Kita kembalikan kepada Allah, rajin-rajin membaca Al-Qur'anul Karim. Karena di sana Allah Subhanahu wa taala satu saat akan membuat kita terang benderang persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang harus kita lakukan terhadap ayat Al-Qur'anul Karim adalah mentadabburi Al-Qur'an. Alhamdulillah program di tempat kita ini, Masya Allah, ada program tadabbur saya dengar tadi. Apa maksudnya tadabbur? Memahami Al-Qur'an. Sesungguhnya memahami Al-Qur'an, Al-Qur'an itu bisa hidup kalau kita paham. Kalau sekedar kita baca boleh jadi punya manfaat, tapi tidak terlalu berefek besar. Punya pengaruh yang lebih besar lagi ketika kita paham betul dengan apa yang kita baca. Layaknya seorang imam
ketika memimpin salat, kalau dia paham betul dengan ayat yang dia baca, dia akan ikuti alur cerita apa yang dia baca tersebut. Jadi tidak sembarang Pak jadi imam. Jangan sampai ayat azab yang kita baca seperti ayat orang gembira, atau sebaliknya, orang gembira kita baca tentang ayat-ayat bagaimana cara yang membaca ayat yang sedih dan sebagainya. Jadi seperti itu fungsinya kita mentadabburi Al-Quran. Tetapi perlu dipahami bahwa ketika kita mentadabburi Al-Quran, kita harus punya guru. Jangan belajar otodidak dari YouTube, Google dan sebagainya. Kenapa? Karena para ulama sufi mencoba mengingatkan kita, siapa yang berguru tanpa ada gurunya, mencari ilmu tanpa ada guru, berarti gurunya adalah setan. Jadi tidak heran Pak, banyak orang yang pintar hari ini, tetapi pemahaman itu tidak pas. Kenapa? Kata tidak punya mursyid, kata orang tidak punya guru yang tepat, yang bisa membimbing dia tetap berada pada koridor yang dijamin keabsahannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran, interaksi kita kepada Al-Quran tidak lain adalah mengamalkan Al-Quran. Apa gunanya kita punya pengetahuan yang cukup tinggi, cukup dalam tentang Al-Quran, tapi dalam praktek keseharian kita nol sama sekali. Itu berarti dikali nol Pak. Jadi biar 1000 kita punya pengetahuan tapi tidak ada pengamalan, maka tidak ada gunanya. Makanya orang Arab mengatakan al-ilmu bila amal kasyajaratin bila thamar. Ilmu tanpa pengamalan seperti pohon yang tidak ada buahnya. Tidak ada gunanya. Kita berharap ada pohon punya buah, kita bisa nikmati itu. Sama dengan pengetahuan yang diamalkan akan punya buah dalam kehidupan kita. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, interaksi yang kita bisa lakukan terhadap Al-Quran tidak lain adalah memasyarakatkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tugas kita di dunia ini semuanya adalah muballigh sebenarnya. Kita adalah penyampai ayat Allah. Kenapa saya katakan demikian? Bukan cuma kami, tugas kami Pak. Tugas kami terbatas. Dan pemahaman kami tentang ayat-ayat tertentu itu terbatas. Bapak, Ibu lebih paham dengan spesifikasi kita masing-masing. Ketika saya berbicara masalah teknik, saya akan mengatakan saya tidak paham. Tapi kalau orang-orang teknik berkata seperti itu, mengungkapkan itu, dikaitkan dengan ayat Allah, itu jauh lebih hebat. Makanya Rasulullah ingatkan kepada kita, balighu anni walau ayah. Sampaikan dari saya meskipun satu ayat. Jadi tugas menyampaikan dakwah bukan tugas pribadi muballigh atau ustadz atau ulama kita, tapi kita semua sebenarnya adalah ulama muballigh. Tapi ulama dan muballigh di spesifikasi kita masing-masing. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, kita bisa berkumpul bersama meriah di tempat ini, bersama-sama bertakarrub kepada Allah dalam situasi yang cukup padat di tempat ini. Itu tidak lain adalah kebersamaan kita dalam upaya memasyarakatkan Al-Quran. Kalau cuma Pak Imam saya yang sampaikan tidak seberapa Pak, tapi kalau kita semua bergerak, insya Allah akan jauh lebih punya arti yang cukup besar dibanding masing-masing kita melakukan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang mulia dengan kemuliaan Al-Quran, dengan senantiasa berinteraksi dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini dengan Al-Quranul Karim. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.